Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kedaulatan Rakyat. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, kita bertemu lagi dalam ruang editorial Harian Kedaulatan Rakyat. Nah, dalam ruang editorial Harian Kedaulatan Rakyat ini, kita membahas terkait dengan berita kita, yaitu mengenai Pemda DIY tolak tamu luar daerah dan juga tidak mengeluarkan surat tugas ya bagi para pejabat yang ke luar daerah. Ini sebetulnya kebijakan ini diawali dengan keputusan Pemda DKI yang memberlakukan kembali PSBB secara total, sehingga dampaknya adalah bahwa warga Jakarta tidak bisa berpergian keluar daerah, termasuk di DIY, masuk ke DIY. Nah, tentu kebijakan ini akan berpengaruh pada dunia pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang sekarang sebetulnya sudah membuka pintu bagi kedatangan wisatawan luar daerah. Nah, baiklah, untuk membahas lebih lanjut terhadap berita ini, kita telah hadir ruang editorial KR, Kedaulatan Rakyat ini, yaitu Bapak Bobi Ardianto Sotyo Aji. Bapak Bobi ini adalah pelaku industri pariwisata yang sekarang dipercaya menjadi Ketua Gabungan Industri Pariwisata atau disingkat GIPI. Kita sapa dulu Pak Bobi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bobi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak John. Saya maaf nih mengganggu pagi-pagi membahas berita yang lagi hangat di Kedaulatan Rakyat, juga di DIY ya, temukan nasional ya, terkait dengan diberlakukannya kembali PSBB secara total. Dan ini tentu saya sampaikan tadi akan berdampak juga pada dunia pariwisata yang sekarang lagi gencar promosi nih supaya menarik kembali para wisatawan dari berbagai daerah. Nah, kita pengen tahu sebetulnya kondisi sekarang dunia pariwisata di DIY sebetulnya sudah bangkitkah? Dan kemudian sekalian Pak Bobi, kira-kira dengan keputusan PSBB total ini kan pengaruhnya sejauh mana bagi DIY dunia pariwisata di Monggo Pak Bobi. Ya, terima kasih Pak John. Jadi seperti masyarakat ketahui dan teman-teman semuanya juga ketahui bahwa recovery pariwisata Jogja ini sedang berlangsung sebenarnya. Dan seperti yang juga diketahui oleh semua orang bahwa industri dan masyarakat benar-benar concern untuk memberikan satu supporting ke pemerintah daerah bahwa masyarakat dan industri itu siap untuk menghadapi new normal. Artinya segala kebijakan pemerintah sebenarnya kami support dan itu benar-benar sudah kita berusaha untuk mengimplementasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan termasuk apa yang sudah tertuang di dalam Pergub. Nah, ini menjadi hal concern yang kita memang lakukan supporting ke sana. Nah, cuma memang kalau tadi kita sampaikan dengan judul tadi di atas bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menolak kunjungan tamu dari luar Jogja, statement ini pasti akan berdampak dalam recovery pariwisata kita. Kedua juga tadi dari sisi apa yang kemudian kemarin terjadi di DKI memberlakukan kembali PSBB itu pasti dampaknya akan sangat lumayan untuk recovery pariwisata kita. Seperti kita ketahui kemarin saya sempat kirim juga dari jumlah pengunjung ataupun data kunjungan yang saya share kemarin itu kalau kita lihat dari mulai 1 Juli sampai kemarin
DKI Jakarta itu ada 22.397. Ini data saya dapat dari Dinas Pariwisata DIY. Artinya kita bisa lihat bahwa angka 22.397 itu sebenarnya benar-benar bisa menggerakkan sisi perekonomian di Jogja. Artinya kalau itu kita lihat dari sisi Jakarta, pasti mereka menggunakan akomodasi. Tidak mungkin mereka tidak menggunakan akomodasi. Kemudian kalau dari sisi yang lain termasuk multiplier efeknya secara ekonomi pasti juga luar biasa. Artinya mereka bagaimana sisi kulinernya, bagaimana sisi UKM yang lain pasti akan tersentuh untuk itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan bersama pada saat memang DKI Jakarta melakukan PSBB itu. Nah, berhubungan dengan dua poin ini, antara bagaimana sikap pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan efek dari itu, sebenarnya kalau memang statement-statement ini sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik dengan industri, kita manage secara positif, sebenarnya bisa lebih smooth diterima di masyarakat. Artinya, bagaimana apapun, karena kita akan selalu berhadapan dengan seperti ini ke depan. Itu pasti. Karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana sisi perkembangan virus ini, grafiknya pasti juga akan naik turun seperti itu, dan itu akan kita hadapi ke depan. Cuma memang yang harus kita mulai pikirkan dari sekarang, bagaimana memanage informasi ini agar tidak menjadi kontraproduktif dengan proses recovery pariwisata kita. Ini yang harus kita bicarakan bersama sebenarnya, sehingga tidak membawa dampak negatif di recovery kita. Nah, sebenarnya saya yakin pada saat penolakan ini adalah pada saat mereka yang memang tidak memenuhi standar SOP yang kita berlakukan. Cuma memang ini harus ada dua sisi yang dilakukan. Gitu ya. Artinya pada saat pemerintah melakukan ini, statementnya mesti clear. Artinya bahwa mereka yang tidak bisa, itu oke lah, itu tidak bisa masuk ke Jogja. Kami industri pun setuju untuk itu. Tapi bagaimana sisi penindakannya? Sisi penindakan hukumnya juga harusnya dilakukan, karena di dalam Pergub itu ada. Bagaimana sekarang masyarakat ataupun wisatawan bisa memahami ataupun bisa mengikuti rule itu pada saat penindakan hukumnya pun tidak ada. Nah, ini yang terjadi beberapa kali kami dapat share gitu ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan wisata mengajukan perizinan ke Dinas Pariwisata DIY. Cuma mereka tetap melangsungkan itu, Nas. Artinya mereka tidak melihat bahwa ada sisi penindakan hukum di daerah istimewa Yogyakarta, gitu. Sehingga mereka tetap berani melakukan itu. Nah, hal ini yang mesti seiring sejalan, sehingga apa yang diharapkan pemerintah sebenarnya tentang si SOP dan protokol kesehatan itu paparan dari COVID-19 itu bisa tercapai. Tapi kalau memang ini hanya regulasi ini hanya berjalan tanpa satu penindakan hukum yang jelas juga, kami harapkan sebenarnya dengan sinerginya dan nyawijinya antara government atau pemerintah daerah, industri dan masyarakat, sebenarnya saya pikir itu akan bisa membentengi Jogja dari hal itu. Gitu. Ini yang kita harapkan, sehingga butuh langkah bersama antara pemerintah, industri dan masyarakat untuk sama-sama kita bisa concern melakukan bersama ini. Sehingga tadi antara apa yang gas dan rem yang selama ini Presiden Jokowi pun sampaikan itu bisa dijalankan gitu. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, saya pikir ya akan menjadi permasalahan sendiri dalam proses recovery kita ini. Ya. Gitu Mas Jan. Oke, Pak Bobi, tadi saya menyimak tadi, yang pertama adalah komunikasi masa yang mungkin lebih kondusif untuk mendukung pariwisata DIY ya dari berbagai pihak termasuk pengambil keputusan. Yang kedua adalah penegakan, aspek penegakan ya.
penegakan aturan, penegakan kebijakan. Jadi saya lihat mungkin di tempat-tempat pariwisata maupun di tempat yang dikunjungi oleh masyarakat atau wisatawan, baik itu rumah makan, tempat kunjungan wisatanya atau yang lain, menemukan beberapa yang belum patuh terhadap penegakan protokol kesehatan. Ini siapa yang harus berperan supaya bisa mereka ini bisa menjalankan secara sungguh-sungguh. Tadi Pak Bobi menekankan pada penegakan. Penegakan berarti pihak aparatnya, apakah juga masyarakatnya juga. Masyarakat tentu yang dituntut adalah kesadaran. Nah, mungkin apa ya sebetulnya, sejauh mana sebetulnya keinginan dari dunia pariwisata terhadap penegakan ini? Karena sebetulnya kalau tegak protokol kesehatan bisa tegak betul-betul, menjadi promosi wisata juga sebetulnya. Kalau orang berkunjung ke Jogja, berwisata ke Jogja aman karena semuanya menegakkan protokol kesehatan. Gimana Pak? Ya. Jadi itu yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa kesiapan kita menjalankan SOP dan protokol kesehatan itu menjadi selling point kita. Ini yang menjadi yang sekarang wisatawan tidak berpikir lagi dalam skala prioritas itu uniqueness-nya ataupun potensi wisatanya seperti apa, itu menjadi nomor dua. Tapi yang pertama adalah kesiapan destinasi itu dalam menerapkan SOP dan protokol kesehatan. Itu yang menjadi selling point tadi. Memang selalu di setiap kesempatan saya sampaikan itu. Yang kedua juga, sebenarnya kami yang memang tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan dan SOP-nya, kemudian sempat ditutup itu. Ada juga yang ada satu ketegasan dari pemerintah kabupaten. Iya, karena sisi penindakan ini ada di porsi kabupaten kota, artinya di bupati dan wali kota. Sehingga kembali lagi mereka yang mengeluarkan perizinan itu. Karena gimana pun industri ini akan mengikuti rule of the game sebenarnya. Pada saat pemerintah itu kencang dalam rule of the game-nya, saya pikir industri juga semuanya akan mengikuti. Toh, kembali lagi, pada saat edukasi tentang SOP dan protokol kesehatan itu secara kontinu dan secara konsisten kita selalu sampaikan ke masyarakat secara luas, kesadaran itu akan muncul pasti. Nah, industri yang tidak bisa menerapkan SOP itu pasti juga akan ditinggalkan oleh market. Tapi memang harus satu ketegasan dari pemerintah kembali lagi. Nah, makanya saya yakin bahwa kemarin apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwa sisi penindakan itu akan kembali lagi, monitoring dan evaluasi itu akan kembali di kabupaten kota. Artinya ketua tim gugus tugas di kabupaten kota, baik itu Pak Bupati dan Pak Wali Kota, itu menjadi leading untuk penegakan ini. Nah, ini yang secara tindakannya sebenarnya tinggal bagaimana implementasi semuanya dan konsisten melakukan itu. Ini yang kami harapkan, karena industri benar-benar dalam kondisi emergensi. Kalau situasi ketidakjelasan ini berlangsung terus-menerus, kami khawatir industri tidak mampu lagi bertahan. Seperti sekarang tiba-tiba remnya mendadak begini. Kalau kita tadi analogikan gas dan rem tadi, remnya mendadak dan benar-benar ini 100% rem begini. Sedangkan industri hanya bergantung dalam sisi cash. Kita bisa bayangkan sekuat mana industri akan bertahan di Jogja. Yang kita khawatirkan pada saat nanti kondisi normal, industrinya yang sudah nggak ada. Karena sudah tidak mampu bertahan kembali. Ini yang harus kita sikapi secara positif gitu. Bagaimana sih sisi kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan seiring gitu. Tidak bisa dipisahkan lagi. Ini sehingga baik itu Pak Presiden dan Pak Gubernur saya pikir sepakat untuk hal ini. Karena gimana pun kalau kita sama-sama ketahui bahwa Jogja secara perekonomian di Jogja ada 2 engine ekonomi yang besar yang sekarang lumpuh, yaitu pariwisatanya
dan sisi pendidikan. Ya. Dua ini yang lumpuh. Nah ini makanya yang saya sampaikan bahwa sebenarnya ini yang kita sampaikan, Jogja pun masuk dalam satu hal emergensi dari sisi anggaran. Karena dua supporting ekonomi kita lumpuh. Nah ini yang harus pelan-pelan kita gerakkan. Itu Pak. Sebelum pertanyaan berikutnya, saya pengen ini Pak, tanggapan dari Pak Bobi. Ini kan sejak dibukanya pintu pariwisata, bahwa terus sekarang itu perkembangan COVID-19 itu meningkat. Nah, sering dituding nih dunia pariwisata ini. Nah, itu wah ini setelah dibuka itu banyak sekali statement-statement seperti itu ya. Setelah dibuka maka perkembangan penderita COVID-19 meningkat. Ini tentunya tadi kembali ke soal penegakan, berarti kan ada semacam belum tercapainya keinginan tadi bahwa kesehatan merupakan selling paling utama tadi. Nah itu mungkin supaya meredam pandangan seperti ini, ya tadi kembali ke penegakan tadi atau mungkin sisi lain yang perlu ditekankan lagi Pak Bobi. Ya, sebenarnya ada dua sisi yang harus dilakukan secara balance gitu ya, secara berimbang. Dan kita mesti fair melihat hal ini. Yang pertama adalah bagaimana sisi sosialisasi tentang SOP dan protokol kesehatan itu secara kontinu dan konsisten. Karena perubahan peradaban ini tidak bisa berubah secara instan, Pak Jan. Ini harus dipahami bersama dan pemerintah mesti tanggung jawab untuk hal ini. Karena pemerintah harus hadir di sini untuk mengantarkan perubahan ini dan menjamin perubahan ini. Sehingga sosialisasi itu tidak bisa hanya 1 kali 2 kali. Tapi sosialisasi itu harus kontinu dan konsisten. Makanya sebenarnya saya berapa kali di kesempatan saya sampaikan, sebenarnya kita itu punya satu resource yang sudah ada di sisi kepariwisataan itu, yang bisa melakukan hal ini, tapi saya lihat belum diberdayakan. Itu adalah Pok Darwis, kelompok sadar wisata ini. Kelompok sadar wisata ini masuk semuanya di tingkat kelurahan, semuanya baik itu di desa maupun di kota, semuanya ada dan terbentuk. Dan mereka memang sudah well knowledge mengenai sisi hospitality. Sisi pariwisata mereka pesona itu sudah tahu lotok semua, Pak. Ya. Nah, tinggal sebenarnya mereka itu di train khusus gitu ya, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah sampai menjangkau ke tingkat desa dan tingkat kampung untuk melakukan sosialisasi ini secara masif. Sehingga kesadaran tadi terbentuk. Makanya saya sampaikan, kalau masyarakat Jogja sendiri sudah well knowledge tentang SOP dan protokol kesehatan ini, akan menjadi supporting pemerintah dalam melakukan recovery ini. Karena apa? Bebannya jadi terkurangi pemerintah. Kenapa? Masyarakatnya bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah, menjadi agen-agen perubahan ini. Ini yang kita harapkan. Nah, dari sisi ini dan kedua tentunya bahwa uji coba sosialisasi semuanya tentang SOP dan protokol kesehatan ini tentu sih diimbangi dengan sisi penegakan hukumnya. Cuma penegakan hukum diberlakukan manakala sosialisasi dan uji coba tadi tidak dilakukan secara benar. Artinya tidak secara benar itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana juga sisi kontinu untuk sehingga kita bisa lakukan sisi penindakan hukumnya. Sekarang kalau pengetahuan itu pun belum terserap dengan baik, kemudian tiba-tiba ada penindakan hukum di situ, itu juga menjadi dua sisi tadi harus kita punya timeline untuk melakukan hal itu. Nah inilah yang kita harapkan dan saya sampaikan industri anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia ataupun GIPI 100% mendukung langkah pemerintah untuk lakukan kepedulian kami dan keseriusan kami. Karena dimanapun impact dari ini semua, efek pasti akan ke industri. Bayangkan kalau tadi kesadaran mengenai bahwa implementasi SOP dan protokol kesehatan itu menjadi selling point kita disadari oleh semua stakeholder.
ini industri akan kena dampaknya pasti. Artinya apa? Sisi positifnya perkembangan recovery itu akan lebih cepat. Karena sekarang kalau melihat kondisi emergensi sekarang, Jogja ini membutuhkan jump start, Pak. Nggak bisa lagi yang harus kita lakukan. Karena apa? Kondisi industrinya emergensi. Bayangkan kemarin misalnya, ya ini tadi dengan adanya PSBB di Jakarta, kondisi sisi teman-teman di PRI misalnya yang mulai sedikit menata ada satu pergerakan positif. Tiba-tiba Jakarta juga ditutup seperti itu, saya pasti terjadi penurunan. Apalagi dengan statement tadi, apa yang disampaikan Pak John tadi tentang bagaimana Pemda DIY menolak. Dan ini tidak ada klarifikasi yang positif, yang dibungkus dalam informasi yang lebih positif, pasti dampaknya akan terasa sekali dalam recovery pariwisata kita. Sehingga ini yang hal yang perlu kita bicarakan kembali, jangan sampai apa yang sudah kita di proses recovery ini akan terhambat dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa komunikasikan dengan baik. Gitu ya. Itu Pak John. Satu lagi mungkin Pak, ini kan sebetulnya pemerintah itu sudah, artinya sudah minyak gas tadi ya, gasnya. Ya. Gasnya itu adalah dengan pengucuran berbagai stimulan dari kalau untuk masyarakat lewat BLT, berbagai macam BLT, kemudian kalau untuk sektor ekonomi, pemulihan ekonomi, yaitu untuk para pengusaha itu dengan pemberian kredit ya, kredit yang bunga murah, kemudian pemberian hibah juga kepada para pengusaha kecil, UMKM ya. Nah ini sebetulnya sudah mulai, sebagian sudah berjalan Pak, sudah dikucurkan. Nah ini tiba-tiba harapan itu mungkin tertunda atau mungkin bisa momentumnya hilang atau bisa mendapat momentum lain supaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa kebijakan tersebut bisa kembali ke jalurnya, keinginannya untuk bisa recovery, pemulihan ekonomi nasional, termasuk ekonomi DIY, Pak. Ya. Nah itu dari aspek pariwisata sudah menangkapnya seperti apa dengan kebijakan itu. Setelah melihat keputusan PSBB secara total di Jakarta. Sebetulnya keputusan di Jakarta itu karena mungkin ya faktornya banyak ya, hanya kemudian pemerintah kemudian akhirnya memutuskan seperti pemerintah di DKI memutuskan seperti itu. Ya, gimana Pak Bobi? Jadi saya mewakili sisi industri, tentunya kami memberikan satu apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang sudah melakukan dan memberikan untuk proses recovery ini. Artinya ini benar-benar menjadi manfaat. Cuma satu hal yang sebenarnya saya merimain kembali dan sama-sama kita coba mereview bahwa stimulan ini jangan sampai hanya sebatas menjadi sebuah analgetik gitu. Artinya penghilang rasa sakit saja. Tapi yang harus dilakukan adalah kita memberikan satu proses di mana penyakit itu hilang. Artinya pada saat kita kembali analogikan dalam industri tadi, kalau kayak seperti BLT, kemudian restrukturisasi, kemudian juga beberapa hal yang stimulan yang terjadi sekarang adalah meringankan beban saat sekarang ini. Tapi yang perlu kita juga pertimbangkan menjadi skala prioritas kita adalah bagaimana sih mempermudah kelangsungan industri ini berjalan. Itu jauh lebih penting hal yang tadi sifatnya jangka pendek. Ya. Karena jangka pendek ini masuk di dalam bagian dari mitigasi pasti. Tapi jangka panjang kita dari proses recovery tadi, bagaimana kemudahan regulasi-regulasi untuk operasional industri kembali. Ini sebenarnya yang menjadi hal yang kita harapkan gitu ya. Tetapi pada saat proses untuk pergerakan industri ini berjalan, tapi hambatannya tidak terkurangi, saya pikir akan menjadi langkah yang stagnan juga. Tinggal saya pikir semuanya bisa kita
rumuskan saya pikir untuk masalah sisi kesehatan dan ekonomi tadi untuk bisa seiring sejalan. Ya. Karena pada saat tiba-tiba ini direm dan priority kesehatan menjadi satu yang menjadi prioritas utama, ekonominya ditahan dulu. Saya pikir kalau untuk di sekarang ya, momentum sekarang, tidak ada kekuatan kami untuk bertahan. Tapi mungkin 2-3 bulan 4 lalu, kita masih bisa melakukan itu. Karena cash flow kita masih ada. Tapi untuk saat sekarang, cash flow kita sudah tidak ada. Sehingga pada saat kita secara pergerakan ekonomi kita ditahan dulu sebentar untuk prioritas kesehatan yang jadi utama, industrinya yang tidak mampu. Dan saya yakin Bank Indonesia punya satu data yang konkret tentang grafik ini. Sehingga kenapa Bank Indonesia juga banyak mendorong kita gitu ya untuk bagaimana sih, tapi memang kita semuanya sepakat untuk menjaga keseimbangan itu. Jangan sampai lengah antara kesehatan dan ekonomi menjadi lebih tinggi, itu juga saya pikir bukan harapan kami semua. Tapi balancing itu harapan kami. Sehingga kami sebenarnya justru kalau mau sekarang lebih berharap untuk bagaimana sih memperlancar kondisi industri dalam melakukan operasionalnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi masih tetap optimis, Pak, untuk meskipun nanti kan gasnya ini kemungkinan kan tidak hanya direm saja, atau mesti akan digas kembali gitu. Ya, kami pasti optimis. Saya memberikan satu apresiasi yang luar biasa ke teman-teman industri. Dan kebetulan culture di Jogja ini selalu mendidik kita untuk bersama, untuk optimis. Nyawiji untuk optimisme kita. Sehingga kami menghadapi hal-hal begini selalu tetap optimis, dan kami berharap untuk bagaimana Jogja segera memiliki satu hal yang kita namakan krisis center sebenarnya. Krisis center ini yang bisa memanage segala informasi yang sebenarnya itu menjadi beban, tapi itu bisa dikomunikasikan secara positif, dan itu selalu real time begitu. Kami sebenarnya berharap untuk itu, karena satu hal yang memang kita ketahui bersama bahwa pariwisata itu memiliki sisi sensitivitas yang tinggi, sehingga informasi mengenai sesuatu hal yang berkenaan dengan sisi turisme itu perlu kita manage secara positif, sehingga tidak menjadi hal yang kontraproduktif nantinya efek di masyarakat. Begitu, Pak Jo. Oke, ini saya terima kasih banyak Pak Bobi. Ini sudah menyampaikan pandangan terkait dengan dunia pariwisata, industri pariwisata, dan tetap optimis bahwa gas itu akan kembali diaktifkan gitu ya, dan tidak ada rem lagi ya. Terima kasih banyak. Pamit dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat. Semangat, Pak. Para sahabat Kedaulatan Rakyat, demikian editorial Kedaulatan Rakyat pada sesi hari ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan atau mungkin harapan juga dari perbincangan kita dengan Pak Bobi. Pamit dulu ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.